صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala
في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rutinitas ibadah kita setiap malam Jumat dan malam Selasa berkat ridha dan izin Allah Subhanahu wa taala kita disempatkan duduk bersimpuh bermuajah di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka rutinitas kita yaitu ta'lim dan zikir. Maka tiada kata, tiada ucap yang paling indah selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat Islam dan iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, barakah, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, putra, istri soleh, solehah, juga rezeki yang halal. Baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang yang mati lendur hingga kita menjadi hamba Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap setia cinta mahabbah kepadanya, selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, membawa sunnah-sunnahnya dan melaksanakan fatwa-fatwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita melanjutkan kitab yaitu Tanwirul Qulub yang minggu lalu kita baca, yaitu tentang hasad ya. Jadi insyaallah nanti kita akan menanjak ke masalah setelah hasad yaitu hiqdi, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana sifat dendam itu dijelaskan oleh al-muallif di kitab Tanwirul Qulub. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، خصوصا إلى حضرة الشيخ العالم المغفور له الشيخ محمد أمين الكردي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita mengkaji tentang hasad. Ternyata sifat hasad itu sangat berbahaya untuk kita, terlebih-lebih jika kita sampai menghendaki anugerah Allah, nikmat Allah yang telah diberikan kepada saudara kita, lalu kita punya sifat hasad tersebut, menginginkan agar nikmat Allah yang ada pada diri saudara kita lenyap darinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita bahwa was'alullaha min fadlih. Jadi hendaknya kita adalah memohon kepada Allah daripada karunia-karunia-Nya. Karunia Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, yang senantiasa kita patut mensyukuri atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hingga Allah ada larangan dalam hasad dan juga ada hasad yang diperbolehkan. Salah satu yang dilarang oleh Allah yaitu jangan kita sampai minta kepada Allah untuk melenyapkan nikmat yang sudah ada pada diri saudara kita yang telah Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berhak atas semua apa yang telah diberikan berupa nikmat kepada makhluknya, hambanya, terutama kepada manusia, terlebih-lebih kepada umat Muhammad tentunya. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghalang-halangi, melarang, menolak, hingga maka tertolaklah apa yang diinginkan oleh manusia yang mempunyai sifat hasad tersebut untuk melenyapkan nikmat yang ada pada diri saudara kita. Bahkan Allah mempersilahkan untuk hasad. Hasad yaitu dalam artian hanya dua yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi tidak ada hasad kecuali dua perkara. Yang pertama adalah kita iri, ingin, kepingin banget loh, seperti saudara kita yang memang Allah berikan anugerah berupa karunia ilmu yang begitu manfaat untuk diri dan orang lain, tentunya manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Manakala saudara kita diberikan anugerah kenikmatan karunia yang begitu indah, diberikan berupa ilmu yang begitu mantap, cerdas, fasihah dalam urusan membaca kitab suci Al-Quran, maka kita dianjurkan boleh hasad agar senantiasa ya Allah mampukan aku agar aku pun bisa seperti saudaraku yang begitu pandai membaca Al-Quran hingga aku dapat mengamalkan seperti saudaraku siang dan malam. Itu boleh kalau hasadnya itu kita kepingin seperti saudara kita yang diberikan anugerah nikmat yaitu membaca Al-Quranul Karim. Juga boleh kalau kita, itu yang pertama tadi. Yang kedua, kalau kita hasad kepada saudara kita, manakala saudara kita diberikan sebuah anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta yang begitu berlimpah, harta yang begitu banyak, kekayaan yang melimpah, rumah mewah, mobil mewah, harta melimpah, jabatan tinggi, lalu ia menginfakkan hartanya sesuai dengan koridor Islam, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi infak, sedekah, zakat, mal dan lain sebagainya, kita ingin seperti saudara kita seperti itu adalah hasad yang kedua yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita, bagaimana caranya supaya kita menghilangkan hasad ini? Maka kita perlu dan wajib mencari seorang mursyid, seorang guru, yang manakala guru tersebut adalah guru yang sempurna, yang mampu dia melihat kita, perilaku dan akhlak kita. Artinya ilmu yang punya basirah. Jangan kadangkala orang zaman sekarang mengenal seseorang yang baru saja ia mampu memberikan satu ilmu yang konon orang itu belum bersanad ilmu dan keguruannya, mereka sudah begitu taat, begitu takdim, mereka belum tahu siapa dirinya, hingga tertolaklah apa yang dia amalkan. Kadang banyak di antara sekarang, tiba-tiba orang sudah menjadi seorang kiai yang begitu dipandang oleh orang, sementara kita tidak tahu nasab keturunan,
Nah, nasab keguruannya dari mana, mondok pesantrennya di mana pun kita belum tahu, kita jadikan seorang guru. Nah, ini kita perlu waspada. Bahkan kalau kita berguru kepada orang yang memang guru itu belum sempurna kesanatan keilmuan guru ya, keguruannya pun, maka segala sesuatu yang kita amalkan akan tertolak. Artinya tidak menjadi sempurna apa yang kita amalkan. Kadang guru itu sendiri masih punya sifat hasad, punya sifat dengki, iri. Bahkan acap kali orang tersebut membicarakan orang lain, artinya menghibah orang lain. Maka guru yang seperti ini jangan kita ikuti, bahkan tinggalkan, dan jangan duduk bersamanya. Karena jika duduk bersamanya, kita akan menjadi korban arah pembicaraan selanjutnya setelah kita membicarakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hasad adalah sifat yang sangat buruk lagi tercela. Maka di dalam Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa sifat damimah yang mengandung najis maknawi itu terdapat beberapa macam, terutama yaitu hasad. Hasad sudah kita kaji kemarin. Ini kita tinggal melanjutkan setelah hasad, yaitu ada yang namanya hiqdi. Hiqdi itu adalah sifat seseorang yang pendendam terhadap orang lain, dendam kepada keluarga, dendam kepada saudara, dendam kepada tetangga, dendam kepada masyarakat. Intinya dendam kepada siapapun. Ini sifat dendam adalah sifat yang buruk, artinya sifat yang tercela. Maka dijelaskan di sini setelah sifat hasad ada yang namanya sifat hiqdu, yaitu dendam. Wa amal hiqdu, dan hiqdu itu adalah wal antiwa'u alal adawati wal baghdai wat taqatu'i wa huwa qabihun madmumun li'annahu yuntijul hasada wat tahajura wa tatabbu'al awrati. Wa ammal dan adapun sifat dendam fa huwal wa'alal adawa, maka yaitu sifat dendam perwujudan alal adawati, atas permusuhan. Jadi karena dendam akan mewujudkan terjadinya permusuhan. Karena dendam, wal ghadabi, dan kebencian timbul dari dendam. Wa taqatu'i, dan memutuskan tali persaudaraan. Wa huwa qabihun madmumun, dan ia sifat dendam itu adalah sifat yang sangat buruk, lagi sifat yang amat tercela. Li'annahu yuntijul hasada wa tahajura wa tatabu'al awrati, karena sifat dendam itu akan melahirkan sifat hasad, sehingga akan terjadinya pertengkaran, wa tatabba'ul awrati, dan dibongkarnya keburukan-keburukan orang lain, dibongkarnya kejelekan-kejelekan orang lain,
dibongkarnya keburukan-keburukan saudara kita. Karena apa? Karena ada sifat dendam. Sehingga dengan adanya dendam ini akan mewujudkan permusuhan dengan siapapun, bahkan antara keluarga, anak, orang tua, suami istri, kakak adik, kakak ipar, ipar, tetangga, saudara, teman, kerabat, masyarakat. Karena sifat dendam ini akan jadi permusuhan dan hingga akan menimbulkan sifat-sifat ghadab. Artinya dengan ghadab itu kita menjadi seorang yang amarah, menjadi seorang yang pembenci, dan dapat memutuskan tali persaudaraan antara kita, antara saudara, antara teman, antara tetangga, antara masyarakat, antara sesama manusia manapun. Karena adanya sifat dendam akan timbul wujud permusuhan, kebencian, putus persaudaraan. Kenapa? Karena sifat dendam itu adalah sifat yang sangat buruk yang ada pada diri manusia, hingga buruknya itu sifat dendam menjadilah tercelaknya segala macam urusan yang ada pada diri kita selaku manusia. Karena apa? Karena dari dendam itu akan melahirkan, menumbuhkan rasa hasud, hasad, iri, dengki kita terhadap orang lain. Iri dengki kita terhadap saudara-saudara kita, yang menyebabkan kita akan bisa menjadi pertengkaran. Salah satu contoh, kalau kita iri kepada tetangga kita baru saja diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu apa anugerahnya, nikmatnya itu dari Allah atau memang Allah uji itu kekayaannya. Kita punya sifat hasad, iri, lalu kemudian setelah iri dendam, kita ingin sama seperti dia, tapi dengan cara yang sangat dengki, maka terjadilah pertengkaran. Akhirnya dengan pertengkaran itu jadilah bahan omongan, sehingga dari masalah yang kecil, ya, dari masalah yang kecil sampai masalah besar, saling bongkar membongkar tentang hal keburukan dan kejelekan. Maka kita harus tinggalkan. Dan kita juga wajib mencari guru yang memang mengajarkan guru kita itu supaya kita bisa terhindar dari sifat hasad, hasud, sifat sirik, sifat ghibah, sifat pendendam, amarah, dan sifat yang dapat memutuskan persaudaraan karena sebab pertengkaran. Maka terjadilah saling bongkar membongkar keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkanlah dari hal-hal yang semacam. Ya, jadi paham ya? Mojud. Paham. Insyaallah gampang itu cara memudahkannya. Jika kita ingin terlepas daripada sifat hasad, ingin terlepas daripada sifat pendendam, maka patutlah kita banyak beristighfar, bersolawat, dan mengucapkan kalimat thayyibah, al-kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cepat amat ini. Qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wala yahillu li muslimin, wala yahillu li muslimin, dan tidak diperbolehkan sesama orang muslim, ya,
Tidak diperbolehkan apa? Ayah juro akhahu fauqa salasin. Jadi tidak diperbolehkan sesama orang Islam, sesama muslim, marah-marahan, godob-godoban, musuh-musuhan, benci-bencian, memutuskan hubungan persaudaraan, enggak ngomong selamat 3 hari, lebih dari 3 hari enggak boleh, kata Rasul. Jadi tidak diperbolehkan, diharamkan kita selaku umat muslim marah, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Faman ajal akhahu fauqa salasin. Maka barang siapa yang marah-marahan, godob-godoban, benci-bencian, musuh-musuhan, gak ngomong lebih dari 3 hari, famata, maka ketika ia nanti mati, ya, ketika ia nanti mati, dakholan nar, ia pasti akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ini banyak terjadi yang kita lihat antara saudara dengan saudara. Kadang cenderung mereka lebih baik dengan orang lain ketimbang dengan saudaranya sendiri, sampai ke adik kandung sendiri, saudara sendiri terputus hubungannya karena punya sifat dendam yang mewujudkan permusuhan, hingga ia bertengkar dan tidak berbicara selama 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah diharamkan oleh Allah. Maka siapa orang yang bermusuhan tidak berbicara lebih dari 3 hari, dijamin oleh Allah ketika ia mati dakhalan nar, ia pasti akan masuk neraka. Yang sering terjadi permusuhan antara saudara dengan saudara itu acap kali kita lihat, acap kali kita dengar, dan acap kali kita saksikan. Banyak di antara adik kandung, adik ipar, musuh-musuhan, bukan saja hanya 3 hari, bahkan sampai mingguan, bulanan, tahunan, bahkan sampai mati. Na'udzubillah. Wong 3 hari lebih aja kita enggak omong-omongan, enggak tegur sapa, enggak saling bicara, itu sudah dosa, bahkan dicap oleh Allah kalau kita 3 hari tidak berbicara dengan saudara kita, lebih dari 3 hari enggak berbicara, masuk neraka. Itu dijamin Allah. Alhamdulillah. Bahkan kita sering lihat dia cenderung lebih baik, lebih bersahabat, lebih berkeluarga dengan orang lain, yang memang pada intinya dengan siapapun kita harus baik, tapi terkadang menyalahi aturan yang seharusnya ia itu adalah baik dengan keluarganya, saudaranya, adiknya, iparnya, tetangganya, tapi terbalik, dengan saudara bermusuh dengan orang lain malah baik, bahkan lebih dari saudara. Makan, minum, tidur bareng dengan saudara kita permusuhan. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Bahkan kata Rasul, siapa umatku yang 3 hari lebih tidak mau tegur sapa, enggak mau bicara, maka ia wajib masuk neraka. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan daripada Imam Abu Dawud. Malam yakunil mahjur mutajahiran bil ma'asi wa nahahul haju walam yanti. Selama yang dimarahi itu tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, wanahul haju, dan dicegah oleh orang yang marah itu,
walam yantahi, dan ia tidak mau berhenti. Artinya kita boleh marah kalau orang ini lagi maksiat. Maksiat itu banyak macamnya. Tinggal sholat, marah-marahan, berantem-beranteman, kemudian melakukan kemungkaran, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita larang. Bahkan kita boleh marah. Manakala kita larang, mereka masih juga melaksanakan kemungkaran, masih juga melaksanakan kemaksiatan. Boleh kita marah. Karena apa? Karena ia tidak mengindahkan syariat. Ya, pada intinya kemaksiatan yang dilarang itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selalu mampu menjadi orang yang nahi mungkar, mencegah kemungkaran, terutama mencegah kemungkaran yang ada pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, tetangga kita, masyarakat, bahkan orang luas. Manakala ada kemungkaran, maka kita cegah dengan cara yang makruh. Boleh kita marah manakala orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu setelah dilarang, dicegah, dinasihati, diarahkan, masih juga melakukan kemungkaran, wajib kita marah. Karena apa? Karena untuk mencegah kemungkaran. Wa'an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, su'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fatada bisautir rafi'. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah pernah berdiri, bangun, naik ke atas mimbar. Ya, entah itu dalam bentuk khutbah atau ceramah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar berkhutbah. Ya. Fanada bisauti rafi'. Jadi ketika itu beliau Rasulullah itu berbicara dengan sangat keras, dengan sangat lantang dan jelas. Faqala, maka saat itu Rasulullah bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yu'dil imana illa qalbihi. Jadi kata Rasulullah, wahai orang-orang yang Islamnya masih bil lisan, masih hanya dengan lisan, walam yufdil iman illa qalbihi, dan keimanannya belum terpatri di dalam hatinya. Kata Rasulullah, la tu'dhul muslimin. Artinya kata Rasulullah, wahai orang-orang yang Islam yang masih dengan lisan belum terpatri, belum tersimpan di hatinya keimanan, artinya hanya baru Islam, belum ada keimanan. Kata Rasulullah, la tu'dzul muslimina, janganlah kalian menyakiti orang muslim lainnya. Wala tu'ayyiruhum, dan kata Rasulullah, jangan kalian mencela mereka. Wala tatabba'u awratihim, dan jangan kalian membongkar aib-aib mereka.
Fa innahu man tatabba'a aurati, maka sesungguhnya siapa yang membongkar keburukan akhihil muslim, saudara seiman, saudara muslim, tataba'allaha auratuhu, maka Allah akan membongkar juga keburukannya. Masya Allah. Artinya kita kalau memang merasa iman dan Islam kita sudah sempurna, maka jauhkan kita benci kepada saudara kita. Jangan mencela saudara kita, jangan mencela, jangan benci teman kita, jangan mencela, jangan benci adik kakak kita, jangan mencela dan membenci orang lain, ya, terutama orang muslim. Jangan gampang mengumbar omongan, membuka aib keburukan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita acap kali sering membongkar keburukan orang lain, maka suatu saat Allah akan buka dan akan bongkar keburukan kita. Itu sudah barang pasti. Ya. Wa man tataba'allahu auratuhu, dan barang siapa orang yang dibongkar keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, fasahahu, maka sempurnalah itu, dibuka semua, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala fi jawfi rihlihi, walaupun keburukan itu yang ada di dalamnya. Artinya walaupun buruknya itu tersimpan di dalam hati kita. Kan ada orang tuh yang diam tapi hatinya ngegerutu, gedeg benci aja sama orang, pengennya apa aja pokoknya gedeg ada di dalam. Allah tahu, sehingga apa yang kita lakukan Allah akan lakukan. Terlebih-lebih kalau kita judulnya ghibah, fitnah ghibah, apalagi fitnah, maka akan Allah segerakan itu, Allah buka, Allah singkap semuanya, sekalipun keburukan yang ada pada dirinya itu tersimpan rapi di dalamnya. Ya, gitu. Maka kita waspada, jangan sampai kita mudah dendam sama orang, dendam sama saudara, gitu. Intinya jauhi sifat hasad, ya, jauhi sifat pendendam, perlahan hingga sampai sirnanya sifat hasad yang ada pada diri kita, fisik, akal, batin kita, sirnanya sifat dendam yang ada pada diri kita, yang ada fisik dan akal batin kita. Dengan cara apa? Cari guru dan dekat kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan perintah dan larangan Allah. Perbanyak istighfar, bersolawat kepada Nabi, dan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermohon dan bermunajatlah kepada Allah agar senantiasa kita dihindarkan daripada orang-orang yang mempunyai sifat hasad dan pendendam, mempunyai sifat iri dan dendam. Dengan demikian, jika memang kita melaksanakan dan mempunyai niat keinginan kita menjadi seorang yang islah, orang yang selalu berbuat baik, lahir batin kita menjadi baik, niscaya Allah akan kabul doa kita. Dengan catatan, kemarin sudah dijelaskan, Allah akan tolak doa 3 macam orang. Yang pertama apa? Kemarin pada doa yang enggak diterima sama Allah. Doa yang enggak diterima ada 3 macam perkara. Kemarin ada 3 macam perkara doa yang ditolak. Yang pertama karena masih mau makan yang haram, yang diharamkan. Kemarin wujud nggak masuk, saya tahu jadi itu.
Jadi doa itu ada 3 golongan manusia yang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah apa? Salah satu la tustajabu da'watuhum. Jadi ada 3 golongan doa orang-orang yang tidak diijabah oleh Allah, yaitu pertama orang yang masih sering makan yang haram, masih mau ngambil yang syubhat, masih mau jual solar, masih mau ngambil kolor. Ya, ini masih haram. Masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu orang yang masih acap kali sering lisannya ini selalu menggibah saudaranya sesama muslim. Yang gibah itu sendiri adalah orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang ketiga yaitu adalah apa? Masih di dalam hatinya itu ada buruk sangka, hasad, hasud, hikdu, dendam kepada sesama muslim. 3 perkara ini sirna dari kita, maka doa kita akan mustajab. Tapi selama 3 perkara ini masih ada pada diri kita, atau salah satunya yang ada pada diri kita dari yang 3 itu, niscaya tipis-tipis doa kita diijabah oleh Allah. Artinya tetap doa diijabah, cuman ibarat jalan itu lambat. Insya Allah kita dijadikan manusia yang kamil, yang sempurna, selalu iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, melaksanakan sunnah-sunnah Allah Subhanahu dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya besok kita lanjutkan wa amal, yaitu sifat-sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi